Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 resmi dimulai. Denfest jadi promosi pelaku usaha dan perajin. Masih menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kudenkarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru periode 2025-2125 secara resmi mulai dilaksanakan pada Senin 22 Desember 2025. Pelaksanaan haluan pembangunan jangka panjang ini menjadi tonggak penting dalam menata arah pembangunan Bali selama 1 abad ke depan. Peresmian diawali dengan pemaparan arah kebijakan dan program pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar. Kegiatan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan alam manusia dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan haluan pembangunan Bali 100 tahun telah disahkan secara niskala dan skala. Secara niskala, haluan pembangunan ini telah dipasupati melalui upacara di Pura Penataran Agung Besakih pada 19 Agustus 2023 yang menjadi pedoman pelaksanaan yang disebut Pangeleng-eling dan Dharma Pamiteket Besakih. Sementara secara skala, haluan pembangunan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Arah pembangunan 100 tahun Bali era baru merupakan implementasi visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang diselenggarakan secara satu pulau, satu pola, satu tata kelola, bersifat ideologis, kultural, religius, dan nasionalis. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan arah kebijakan dalam program pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan yang mencakup pelestarian alam, peningkatan kualitas manusia Bali, transformasi perekonomian melalui ekonomi kerti Bali, serta penguatan kebudayaan sebagai jati diri dan sumber kesejahteraan masyarakat. Visi misi Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, periode 2025-2030, merupakan penjabaran 5 tahun pertama yang sepenuhnya berlandaskan pada haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 serta merupakan keberlanjutan dan penguatan pencapaian pembangunan periode 2018-2023. Konsep masa depan 100 tahun merupakan implementasi visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan pramu Bali yang sejahtera dan bahagia. Niskala skala menuju kehidupan krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 lengkap. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 disusun untuk memuliakan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang didedikasikan untuk generasi mendatang. Gubernur Koster menekankan penyelenggaraan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 hendaknya dilaksanakan dengan spirit nilai-nilai kearifan lokal. Gili Sagulu, Salunglung Sabayantake, Paras-Paros, Sarpanaya. Sukma dan Bunga Widrayani, Bali TV.
Pemirsa, ratusan truk pengangkut sampah menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Bali Renon Denpasar Selasa 23 Desember 2025. Aksi ini dikoordinasikan Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali sebagai bentuk protes wacana penutupan Suwung secara permanen. Kedatangan ratusan truk pengangkut sampah berangkat dari TPA Suwung dan tiba di kantor gubernur sekitar pukul 10.40 WITA. Setibanya di lokasi, masa aksi demo memarkirkan truk secara rapi depan jalan kantor gubernur. Ketua Forkom SSB Iwayan Suwarte didampingi Sekretaris Forkom SSB Iwayan Sujendra yang mengkoordinasi aksi demo menyampaikan pihaknya menolak penutupan TPA Suwung secara permanen. Meskipun wacana penutupan TPA Suwung sudah ditunda hingga 28 Februari 2026, waktu selama 2 bulan belum bisa menuntaskan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Aksi ini menghendaki adanya TPA pengganti seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL yang dibangun. Bahwa TPA ini yang sekiranya pertanggal 23 Desember tahun 2025 ini katanya akan ditutup, tetapi pada akhirnya karena ada pengajuan daripada surat dari pemerintahan Bali kepada kementerian untuk bisa ditunda atau diperpanjang, sehingga itu suratnya sudah terjawab per kemarin bahwa untuk penundaan dan perpanjangan daripada TPA Suwung itu sampai ke 28 Februari 2026, seperti itu. Intinya Pak, tuntutan kami TPA itu dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. Seperti 2 bulan itu kajiannya apa? Tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu bukan masalah, tapi siapkan pengganti yang pasti. Jangan 2 bulan itu apa? Apa yang ada 2 bulan? Kemarin kita udah gua rame, sampah banyak lagi. Apa kajiannya? Ini yang kita tidak mau. Harus ada transparansi dalam tata kelola sampah, anggaran, sehingga kita ingin dilibatkan. Sehingga keputusan yang dibuat bukan hanya di atas meja saja, ada kajian yang pasti, transparansi, terus transisi dari umpamanya penutupan nanti apa, biar nggak rame lagi. Yang kita mau kepastian, jangan omong-omong terus ini. Yang kita mau adalah solusi yang pasti, ingat. Aksi demo dijaga aparat kepolisian. Forkom SSB juga meminta perbaikan akses jalan menuju TPA Suwung agar aman dilalui truk swakelola. Saat ini kondisi jalan dari pintu masuk TPA hingga ke lokasi pembuangan sejauh 1 km kondisi rusak parah. Apalagi kalau hujan, jalan ini berlumpur dan sulit dilalui truk pengangkut sampah. Aksi ini mendapat atensi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLH Provinsi Bali Imade Rentin yang menemui massa dan menyampaikan bahwa seluruh aspirasi Forkom SSB telah didengar oleh Pemprov Bali. Mengenai kondisi jalan masuk TPA Suwung rusak, pihaknya meminta setelah Hari Raya Natal. Teknis perbaikannya dibahas pada hari Senin 29 Desember 2025 di kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nunggu hari Natal, jalannya belum sekarang, brutal Pak jalannya Pak. Tentu harus ada perencanaan. Perencanaan terus Pak, kasihan Pak. Jalan pulang siang. 29 hari Senin Ini tak tahu kalau 29 Desember 2025 jam 14.00 di kantor Setelah mendengar segala aspirasi massa, aksi demo ini membubarkan diri dan membawa kembali truk sampah ke TPA Suwung untuk membuang sampahnya. Winata, Bali TV. Penutupan TPA Regional Sarbagita Suwung yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 23 Desember 2025 akhirnya diundur hingga 28 Februari 2026. Perpanjangan waktu ini diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mempertimbangkan permohonan pemerintah daerah dan upaya perbaikan yang telah dilakukan di TPA Suwung. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah memberikan jawaban berupa keputusan perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban sanksi administratif hingga tanggal 28 Februari 2026 terkait batas waktu penutupan TPA Regional Sarbagita Suwung yang sebelumnya direncanakan ditutup pada tanggal 23 Desember 2025.
Surat perpanjangan pelaksanaan kewajiban sanksi administratif TPA Regional Sarbagita Suwung ditandatangani langsung oleh Menteri Hanif Faisal Nurofik pada tanggal 18 Desember 2025. Keputusan Menteri tersebut merupakan jawaban atas surat Gubernur Bali tanggal 16 Desember 2025 mengenai arahan dan keputusan terkait batas waktu penutupan TPA Suwung. Pada prinsipnya, pemerintah Provinsi Bali sangat menghormati dan berkomitmen melaksanakan keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 921 tahun 2025 untuk melakukan penutupan TPA Suwung pada tanggal 23 Desember 2025. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Tadi kita duduk bersama Bapak Wali Kota dan Bupati Badung untuk segera mengakhiri pembuangan sampah ke TPA Suwung atas arahan Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Sudah diputuskan dan kita laksanakan dengan sebaiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Menindaklanjuti keputusan yang memberikan perpanjangan waktu penutupan TPA Suwung sampai tanggal 28 Februari 2026, Koster menyampaikan dirinya bersama Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung sepakat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah diatur bahwa dilarang melakukan pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka atau open dumping seperti TPA Suwung sehingga TPA Suwung harus ditutup. Selama masa penundaan transisi pemerintahan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung hanya diizinkan membuang sampah ke TPA Suwung maksimum 50% dari jumlah truk pengangkut sampah harian. Sisanya harus dikelola dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber atau PSBS melalui metode teba modern, TPS 3R, TPST, menggunakan mesin pencacah dan dekomposter, mengorganisir perbekal lurah dan bendesa adat di wilayahnya serta bekerja sama dengan para pihak. Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung berkomitmen sungguh-sungguh penutupan TPA Suwung harus dilaksanakan paling lama tanggal 28 Februari 2026. Setelah itu tidak akan mengajukan penundaan atau perpanjangan waktu penutupan serta memastikan tanggal 1 Maret 2026 tidak akan membuang sampah di TPA Suwung. Ia pun mengajak semua pihak dan masyarakat khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung agar melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya serta melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Sukma dan Bunga Widrayani, Bali TV. Denfest jadi promosi pelaku usaha dan perajin. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Rukun iki kemarjang disampun aneka alit nek kulit. Petapah kalian kebos, mepandes utawi misangi masih drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Pemirsa, Denpasar Festival atau Denfest tidak hanya menampilkan beraneka hiburan, tetapi juga menjadi promosi pelaku usaha dan perajin Denpasar. Sebanyak 174 UMKM dilibatkan dalam Street Festival ini.
Pemkot Denpasar dalam setiap perhelatan Denfest yang sudah digelar untuk kali ke-18 memberikan perhatian pembinaan dan pengembangan UMKM. Sebanyak 174 UMKM dilibatkan dalam street festival itu. UMKM yang terlibat telah melalui proses seleksi dan kurasi, mulai dari produk kuliner dan kopi, kerajinan, aneka sandang, industri logam, fashion, kria, hingga agro. Seperti di Jalan Gajah Mada dijumpai UMKM kuliner heritage dan kopi. Beraneka kuliner dapat dinikmati pengunjung Denfest dari menu tradisional, minuman, dan cemilan. Salah satu peserta stand kuliner Nang Etong menyediakan menu lawar gurita mengungkapkan pihaknya berterima kasih kepada Pemkot telah menggelar Denfest. Usahanya ini menjadi terkenal berkat promosi dari festival ini. Denfest ini bagus sih kita untuk yang punya usaha baru itu untuk bagian promosi. Kita mencari nama di Denfest. Kita promosi nama produk kita dan nama warung, itu kan banyak yang nanya warungnya mau kayak di mana, lokasi di mana, itu sih fungsinya pertama. Karena kita kan free tempatnya, kita daftar Denfest, seleksi, tempatnya free, produk kita dipasarkan di sini. Kedepannya apa harapan dengan Denfest selanjutnya? Ya biar muncullah kuliner-kuliner Bali yang baru, karena kan kita di Bali ini harus support kuliner lokal. Sementara itu di Jalan Veteran diperuntukkan bagi stand UMKM Fashion, Kria, dan Agro. Iwayan Sumardike, perajin sepatu dan sandal menyatakan Denfest bagi pelaku usaha sangat bermanfaat sebagai sarana menawarkan dan mempromosikan produk usaha. Saya menanggapi selaku UKM Kota Denpasar ini, Denfest sangat luar biasa bagi UKM Kota Denpasar untuk mempromosikan produk-produk unggulannya kepada masyarakat Denpasar khususnya dan masyarakat secara luas. Sebagai bentuk perhatian kepada komunitas seni, Wali Kota I Gusti Ngurah Jayanegara menyerahkan CSR dari Bank BPD Bali berupa bantuan alat musik dan sound system senilai Rp60 juta kepada Kaput Band. Pada hari ketiga Denfest di Catur Muka digelar kembali perayaan fashion kebaya dari para desainer Kota Denpasar yang disaksikan langsung Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan Ibu PJ Sekda Kota Denpasar. Menutup rangkaian Denfest 2025 pada hari terakhir yakni hari Selasa 23 Desember 2025, pengunjung Denfest jangan sampai melewatkan sajian stage culture yang menampilkan Keroncong Kesiman, Gambuh Kertajiwa, Yonggi Suara, dan Supraba Eka Duta dari pukul 19 WITA sampai dengan 21 WITA. Sementara stage musik menyajikan penampilan kolaborasi band musik Joni Agung Double T, Lolot, Jun Bintang, dan Nano Biru pukul 21 hingga 23 WITA. Winata, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan bantuan sarana pertanian kepada Subak se-Kabupaten Badung di Wantilan, Subak Blakio, Kecamatan Abian Semal pada Selasa 23 Desember 2025. Bantuan yang diberikan berupa alat pemotong rumput dan polis asuransi usaha tani padi. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Badung Wayan Adi Arnawo didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Badung. Selain penyerahan asuransi usaha tani dan alat pemotong rumput, juga diserahkan bibit padi dan bibit pohon durian yang diterima oleh perwakilan Pekaseh se-Kabupaten Badung. Bantuan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Badung. Upaya ini juga adalah komitmen Pemda Badung dalam membantu petani. Detail bantuan yang diserahkan antara lain program asuransi usaha tani dengan luas 6.526,36 hektar, di mana premi asuransi gagal panen ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Badung. Kemudian ada subsidi bibit padi untuk 2 kali musim tanam sebesar Rp12.000 per kilogram, sedangkan harga benih mencapai Rp15.000, jadi petani hanya cukup bayar Rp3.000 per kilogram benih. Tahun 2026 telah dianggarkan premi asuransi Rp14.000 per kilogram, sehingga pada tahun 2026 petani hanya membayar Rp1.000 per kilogram benih. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan bibit durian. Ini adalah suatu upaya untuk mewujudkan visi Bupati Badung untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah. Di mana di Kecamatan Petang ada sebuah desa yang memiliki tempat yang bagus untuk budidaya durian, di mana di desa tersebut durian bisa berbuah sepanjang tahun.
Bupati Badung Wayan Adi Arnawo mengatakan bantuan ini merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap petani. Bantuan ini diharapkan semakin meringankan beban petani, biaya produksi bisa diturunkan sehingga pendapatan petani bisa meningkat yang indikatornya nanti bisa diketahui dari nilai tukar petani. Bantuan ini diharapkan membuat petani makin bersemangat mengolah lahan pertanian mereka dan bisa meminimalisir alih fungsi lahan. Ya, terus terang kami kan inginkan begini ya, ada satu keyakinan, kepastian gitu loh. Petani itu tidak ragu-ragu lagi berpikir, kalau misalnya dia gagal panen, ada insurannya dibantu oleh pemerintah. Itu kan kadang-kadang kan petani itu, aduh nggak berani mencoba menanam ini, nanam itu karena nanti takut gagal. Tapi kita bantu intervensi. Jadi tidak perlu berpikir banyak lagi, termasuk kita memberikan subsidi benih gitu. Ini kan juga membantu. Kalau semakin banyak biaya operasional daripada petani itu dibantu di intervensi oleh pemerintah, tentu pendapatannya kan semakin meningkat. Karena pengurangan biaya operasional kan sedikit, otomatis NTP petani tetap. Nah, di samping itu juga, tentu saya berharap melalui program ini juga akan mendorong untuk meminimalis alih fungsi lahan. Kalau bisa sih zero kan. Selain bantuan alat pertanian dan asuransi, Pemkab Badung ke depan juga akan terus meningkatkan bantuannya terhadap petani, seperti bantuan beasiswa S1 bagi anak petani, pemeriksaan kesehatan, dan modernisasi alat pertanian. Riase, Bali TV. Memperingati Hari Ibu Nasional, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan sekaligus Bunda Forum Anak Daerah FAD Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya, melaksanakan dua agenda penting di Tabanan 22 Desember 2025. Agenda pertama menghadiri pengukuhan Forum Anak Daerah FAD periode 2025-2027 dan agenda kedua adalah kunjungan sosial ke UPTD Pelayanan Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang berlokasi di Wanesare, Desa Bongan, Tabanan. Acara pengukuhan FAD di ruang rapat utama Jayaning Singgasana kantor Bupati Tabanan dilakukan oleh Wakil Bupati Tabanan Imade Dirge mewakili Bupati Tabanan. Turut hadir para asisten Setda, kepala perangkat daerah terkait, pihak BPD Bali, Forum Gendre dan Duta Anak Tabanan, serta anggota Forum Anak Daerah. Melalui sambutannya, Bupati Tabanan yang dibacakan Wabub Dirga, pemerintah mendukung penuh peran FAD dalam pembangunan anak daerah. Sementara sebagai Bunda FAD Nyoman Rai Wahyuni Sanjaya menilai kehadiran forum ini menjadi wadah bagi anak-anak Tabanan untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi. Anak-anak adalah aset berharga bangsa, generasi penerus masa depan. Oleh karena itu, suara dan gagasan anak-anak harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan. Forum anak daerah ini harus menjadi wadah anak-anak untuk mengembangkan potensi diri dan menyuarakan hak-hak mereka. Anak-anak diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi daerah. Sekali lagi selamat atas dikukuhkannya Forum Anak Daerah. Semoga dengan pengukuhan ini tidak berhenti-berhenti untuk belajar dan bekerja. Dan nantinya anak-anak inilah yang Ibu harapkan nanti untuk menjadi pelopor yang seperti yang disampaikan tadi dan pelapor kalau ada apa-apa. Usai agenda Forum Anak, perjalanan dilanjutkan menuju Wanasara, tepatnya di UPTD Pelayanan Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, khususnya Panti Jompo Tresna Wardasanti. Bunda Rai saat itu didampingi oleh asisten 3 perangkat daerah terkait dan ketua TPPKK kecamatan setempat. Jajaran disambut hangat oleh Kepala UPTD Pelayanan Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Wanasara, para pengurus dan penghuni lansia. Suasana kehadiran Bunda Rai di Wanasari menjadi lebih istimewa karena bersamaan dengan peringatan Hari Ibu yang syarat makna kebersamaan lintas generasi. Di lokasi ini Bunda Rai tampak berbaur secara langsung dengan para lansia. Ia menyapa satu persatu penghuni panti, menanyakan kondisi mereka, dan mendengarkan cerita singkat yang disampaikan dengan penuh kasih. Kegiatan di Wanasara menunjukkan perhatian pemerintah daerah bukan hanya kepada generasi muda, melainkan juga memberikan perhatian kepada para penglingsir.
Bunda Rai menyampaikan apresiasi mendalam atas masih terjaganya mutu pelayanan di panti. Bunda Rai juga menyanjung dedikasi pengurus panti yang bekerja dengan penuh ketulusan. Merawat para pengelingsir membutuhkan kepekaan dan kesabaran tingkat tinggi. Untuk itu pihaknya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak terkait. Yang kuat agar semua tugas yang kita sandang bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi menurut saya ya kalau untuk anak muda itu memang yang paling penting mempunyai peran itu dari keluarga dulu. Baik yang memang masih balita dan seperti sekarang ini banyak yang kita temukan masalah-masalah anak-anak remaja ya. Nah itu mempunyai peran yang sangat penting bagi saya adalah orang tua, terutama seperti itu. Bunda Rai memberikan bantuan paket sembako kepada penghuni panti. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan harian penghuni panti dan memberikan motivasi secara moral. Sebagai penutup rangkaian kunjungan, Bunda Rai berterima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya. Ia berharap kegiatan di Wanasara menjadi penguat bahwa Hari Ibu tidak hanya dirayakan dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga bersama para lansia yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sosial masyarakat. Momentum ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Tabanan dalam memperkuat nilai sosial, kemanusiaan, dan perhatian yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Prokompim Tabanan melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi alami hipotermia pendaki Gunung Agung dijemput tim SAR. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nana tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, seorang remaja putri asal Tabanan mengalami hipotermia saat hendak turun usai melakukan pendakian di Gunung Agung, Kecamatan Rendang, Karangasem. Korban akhirnya berhasil dievakuasi setelah tim SAR melakukan pendakian menjemput korban. Awalnya korban NKK 16 tahun bersama 3 rekannya mulai pendakian sekitar pukul 11 WITA. Sementara pada saat akan turun dari ketinggian 2.300 mdpl target mengalami hipotermia. Korban mengeluh kedinginan dan lemas hingga tidak sanggup melanjutkan perjalanan turun. Hingga malam mereka akhirnya memutuskan untuk membuat tenda sembari menunggu bantuan datang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar mendapatkan informasi permintaan bantuan evakuasi dan segera mempersiapkan peralatan serta personel. Untuk mempercepat upaya penyelamatan, Pos SAR Karangasem segera berkoordinasi dengan pemandu lokal untuk mendahului naik menuju posisi korban. Sementara itu 7 personel Pos SAR Karangasem bergerak menuju Pura Pengubengan Gunung Agung. SRU berikutnya menyusul menuju Pos 2 dengan 6 personel. Sekitar pukul 1.05 WITA,
Akhirnya para anggota pemandu hutan desa Mahawana Basuki Besakeh berhasil menemukan korban bersama rekannya pada ketinggian 2050 mdpl. Selanjutnya dievakuasi menuju posko Puro Penghubungan. Kami menerima laporan dari teman target bahwa salah satu temannya mengalami hipotermia, mohon bantuan untuk evakuasi. Kemudian kami melaksanakan operasi SAR. Kami temukan target pada ketinggian di 2050 mdpl. Kemudian kami melaksanakan pertolongan pertama kepada target. Untuk melaksanakan selanjutnya kami evakuasi target menuju ke posko penghubungan. Sementara itu, tim medis Puskesmas Rendang memastikan kondisi korban dan dianjurkan untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Korban dibawa menuju Puskesmas Rendang dengan menggunakan ambulans Puskesmas Rendang. Raiswantara, Bali TV. Universitas Warmadewa kembali menggelar Warmadewa Muda Awards 2025 di Auditorium Widya Sabha Utama Universitas Warmadewa. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi atas capaian prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa serta fakultas di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Penghargaan ini dihadiri seluruh sivitas akademika Unwar. Dalam kategori akademik regional, penghargaan peringkat pertama diraih Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Peringkat kedua diraih Fakultas Teknik dan Perencanaan bersama Fakultas Sastra. Sementara itu, pada akademik nasional, Fakultas Sastra berhasil meraih peringkat pertama. Peringkat kedua diraih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan peringkat ketiga diraih Fakultas Teknik dan Perencanaan. Di tingkat akademik internasional, Fakultas Sastra kembali mencatatkan prestasi sebagai peraih peringkat pertama. Peringkat kedua diraih Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sementara peringkat ketiga diraih Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Fakultas Teknik dan Perencanaan. Pada kategori non-akademik regional, peringkat pertama diraih Fakultas Ekonomi dan Bisnis, peringkat kedua Fakultas Hukum, dan peringkat ketiga Fakultas Teknik dan Perencanaan. Sedangkan untuk non-akademik nasional, Fakultas Hukum meraih peringkat pertama, disusul Fakultas Ekonomi dan Bisnis di peringkat kedua, serta Fakultas Sastra di peringkat ketiga. Adapun pada non-akademik internasional, peringkat pertama kembali diraih Fakultas Hukum, sementara peringkat kedua diraih bersama oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sastra, dan Fakultas Teknik dan Perencanaan. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Warmadewa Profesor I Gede Suranaya Pandit menyampaikan bahwa Warmadewa Muda Award menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan daya saing mahasiswa di tingkat global. Jadi prestasi ini akan memberikan semangat dan kreatif pada Warmadewa untuk tahun 2026, karena capaian ini merupakan capaian yang kompetitif. Ya, betul-betul kita bersaing, berinovasi untuk melahirkan prestasi-prestasi yang ditunggu ya, oleh mitra, oleh dunia usaha atas prestasi yang dicapai oleh para mahasiswa Warmadewa Muda. Ya, dan tentunya capaian ini akan kita berikan juga kepada para pembina, kepada dosen pembimbing agar terus bisa memotivasi para mahasiswa Warmadewa Muda sehingga betul-betul Warmadewa sesuai ya untuk memenuhi visi Warmadewa yang saat ini sudah ada di tingkat nasional, dan tahun ini juga kita menuju ke Asia Tenggara dan akhirnya akan menuju go global di tahun 2034. Nah, sehingga dengan demikian inilah yang akan menjadi kesempatan, peluang ya, bagi Warmadewa Muda untuk selalu kreatif, selalu inovatif ya, untuk menghasilkan berbagai aktivitas dan kegiatan yang
bernuansa kompetitif. Penghargaan Warmadewa Muda Award 2025 ini diserahkan langsung oleh Wakil Rektor 3 Universitas Warmadewa Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, Profesor Inyoman Sujana, sebagai bentuk komitmen universitas dalam mendukung prestasi dan pengembangan potensi mahasiswa. 2025 Indrawan, Bali TV. Pemirsa, puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-32 Desa Gulingan digelar meriah pada Minggu 21 Desember 2025 yang bertempat di panggung terbuka desa setempat. Mengusung tema Gayatri Swaram, perayaan ini menjadi momentum kebersamaan seluruh elemen masyarakat sekaligus penanda perjalanan pembangunan Desa Gulingan selama 32 tahun. Sebelum puncak perayaan Hari Ulang Tahun Desa Gulingan digelar, panitia terlebih dahulu melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan lomba dan parade yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan yang digelar adalah Utsawa Dharma Gita yang tahun ini mempertandingkan 2 kategori peserta. Lomba kategori Masloka dan Mecepat tingkat sekolah dasar diikuti oleh perwakilan siswa SD sedesa Gulingan. Sementara lomba kategori Mekidung lansia diikuti oleh perwakilan Banjar sedesa Gulingan. Sebagai wujud kepedulian dan komitmen pemerintah desa dalam mendukung inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat, pada Sabtu 20 Desember juga dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan pada sore hingga malam hari dengan parade KUR PKK dan beleganjur yang diikuti oleh seluruh STT sedesa Gulingan. Penampilan mereka menambah semarak suasana perayaan menjelang puncak HUT Desa Gulingan. Pada Minggu pagi digelar jalan santai, senam lansia dan senam PKK yang diikuti dengan antusias oleh masyarakat di Desa Gulingan. Sementara malam hari digelar puncak HUT yang dihadiri Bupati Badung yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ide Bagus Gede Arjana, anggota DPRD Badung Dapil Mengui Ima Dewi Rate, unsur Forkopimcam Mengui, perangkat desa, tokoh adat, lembaga desa, hingga masyarakat setempat. Rangkaian puncak acara diawali penampilan tari maskot Desa Gulingan dan Mars Desa Gulingan, yang dilanjutkan penyerahan hadiah Utsawa Dharma Gita dan penghargaan kepada pencipta tari dan tabuh maskot Desa Gulingan Puspaning Mahadewi dan pencipta Mars Desa Gulingan. Perbekal Gulingan, Iketut Winaria menyampaikan bahwa peringatan HUT sejatinya jatuh pada 9 Desember. Namun puncak perayaan dilaksanakan 21 Desember karena rangkaian kegiatan yang telah berjalan. Tema Gayatri Swaram menurutnya bermakna penyucian diri, pikiran, gerak dan kebersamaan sebagai landasan membangun desa secara positif dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, Desa Gulingan mencatat sejumlah prestasi membanggakan. Di antaranya peringkat 3 nasional inovasi pengolahan sampah berbasis sumber, juara 1 TPS 3R tingkat Kabupaten Badung, dan juara 2 Mangupura Cup 2025 cabang bola voli. Desa juga aktif mendorong pembinaan olahraga anak-anak termasuk renang dan selam hingga berkontribusi pada ajang PON dan Porprov Bali. Di bidang pendidikan, Desa Gulingan mulai menjalankan bimbingan belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang bagi anak usia 7 hingga 12 tahun pada 2025 dengan rencana perluasan pada 2026. Program ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia demi masa depan desa. Kami mengajak semua lapisan masyarakat bahu-membahu. Dalam setahun ini kami sudah bisa menunjukkan bahwa Desa Gulingan sedang berproses dan sedang berbenah. Dan syukur kami sudah bisa mendapatkan beberapa prestasi. Nah, dengan demikian menjadi tonggak sejarah baru buat kami Desa Gulingan. Sehingga ke depan sebagai acuan untuk melanjutkan pembangunan ini. Dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Dengan melibatkan semua stakeholder. Sehingga kami, pemerintah Desa Gulingan hanya sebagai pelaku. Dengan dukungan yang luas oleh masyarakat, saya yakin Desa Gulingan akan menjadi lebih baik dan lebih maju. Sementara mewakili Bupati Badung, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ide Bagus Gede Arjana menyampaikan apresiasi atas digelarnya perayaan HUT ke-32 Desa Gulingan. Sementara itu, Perbekal berharap dengan kolaborasi seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan, Desa Gulingan terus berproses, berbenah dan melaju menjadi desa yang semakin maju. Puncak perayaan HUT ditandai dengan prosesi potong tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Desa Gulingan selama 32 tahun.
Puncak perayaan semakin meriah dengan penampilan hiburan dari bintang tamu Bagus Wirate yang disambut antusias oleh seluruh masyarakat. Indrawan, Bali TV. Setahun BNNP Bali ungkap 56 kasus narkotika. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana Tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyusup sejebak jagat pejen. Pengempon Dijen selaku pengalian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, selama 2025, BNN Provinsi Bali berhasil mengungkap sebanyak 56 berkas perkara atau 114 proses dari target 49 berkas perkara dengan mengamankan 62 tersangka. Dari para tersangka, sebanyak 15 orang berasal dari Bali, 30 orang dari luar Bali, dan 17 orang lainnya merupakan warga negara asing. Kepala BNN Bali Brigjen Pol Budi Sajidin mengatakan dari 56 berkas perkara jumlah barang bukti yang disita yakni ganja sebanyak 19.644,49 gram, sabu 5.379.041 gram, kokain 4.704,31 gram, THC 1.670,61 gram, 4 CMC Blue Sapphire sebanyak 1.991 gram, dan hasis 1.091,35 gram. Berdasarkan hasil analisa intelijen, prediksi peredaran kasus narkotika di Bali tahun 2026 cenderung akan tetap meningkat akibat faktor ekonomi serta kondisi geopolitik yang tidak menentu saat ini. Hal ini akan berpengaruh besar pada cara masyarakat mencari pendapatan, di mana menjadi tren mengambil jalan singkat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai pengedar atau kurir baik dilakukan oleh WNI maupun WNA. BNN Provinsi Bali berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan mengungkap kasus peredaran gelap narkoba sebanyak 56 berkas perkara atau 111% dari target tahun 2025. Sebanyak 49 berkas perkara. Berdasarkan kasus tersebut di atas, dari 62 tersangka, sebanyak 15 orang berasal dari Bali, 30 orang berasal dari luar Bali,
dan 17 orang lainnya merupakan warga negara asing. Sementara dari sisi rehabilitasi selama tahun 2025, sebanyak 663 pecandu dan korban penyalahguna telah mengikuti program rehabilitasi. Melalui program rehabilitasi gratis tidak dituntut pidana dan privasi dijamin apabila pecandu atau keluarga pecandu melapor secara sukarela ke BNN untuk direhabilitasi. Raiswantara, Bali TV. Target kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 terlampaui. Dari target 1,5 hingga 1,7 juta kunjungan, jumlah wisatawan dipastikan melampaui angka tersebut hingga penghujung Desember 2025. Peningkatan ini didorong oleh kunjungan kapal pesiar melalui Pelabuhan Celukan Bawang dan momentum libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Igede Dodi Sukma Askara menjelaskan pihaknya secara masif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan ratusan agen perjalanan khususnya yang menyasar wisatawan domestik di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur untuk mendatangkan wisatawan ke Bali Utara. Selain itu, promosi pariwisata juga dilakukan bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Buleleng melalui kegiatan promosi di sejumlah kota seperti Solo, Surakarta, dan Yogyakarta. Upaya ini diharapkan memberi dampak besar terhadap peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Buleleng. Bulan Desember ini kita masih ada kapal pesiar yang kemarin genting itu membawa 4.000 lebih. Kemudian juga ada 3 lagi kapal pesiar di bulan Desember ini akan merapat. Kemudian juga ada fixed season masa liburan di Natal dan Tahun Baru. Ini yang akan mendongkrak kunjungan sehingga kami optimis 1,7 wisatawan domestik dan mancanegara itu akan tercapai ya. Lebih lanjut, Kadis Pardodi memaparkan sejumlah destinasi wisata di Buleleng yang hingga kini masih menjadi favorit wisatawan. Di antaranya kawasan wisata Lovina, Desa Mundo, serta Batu Ampar yang terus menunjukkan tingkat kunjungan tinggi. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Dewa Agung Anom Sukawati Cikal Bakal, berdirinya Kerajaan Sukawati. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Semangat mengguli kota Paris atau engi bertu sing lah pipes senja malu nye sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus kan beli nganti mati Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, Dewa Agung Anom, putra kedua Dewa Agung Jambe, Raja Klungkung pertama, tercatat dalam sejarah Bali sebagai tokoh sentral pendiri Kerajaan Sukawati yang berasal dari Keraton Semarapura Klungkung. Dewa Agung Anom kemudian dikenal luas dengan gelar Dewa Agung Anom Sukawati, seiring perannya sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan baru di wilayah Gianyar bagian barat. Setelah wafatnya Dewa Agung Jambe, muncul persaingan di antara dua putranya Dewa Agung Made dan Dewa Agung Anom untuk memegang tahta Keraton Semarapura. Situasi memanas dan nyaris memicu perang saudara sebelum raja-raja Bali lainnya turun tangan mendamaikan konflik tersebut. Dalam upaya menjaga stabilitas, Raja Mengwi mengusulkan agar Dewa Agung Anom mendirikan kerajaan baru di wilayah Sukawati, sebuah daerah strategis di antara Kerajaan Klungkung dan Badung. Usulan tersebut mendapat dukungan penuh dari Raja Mengwi, Badung, dan Tabanan. Kerajaan Sukawati pun resmi berdiri pada awal abad ke-18 dan Dewa Agung Anom dinobatkan sebagai raja pertamanya. Selain memperoleh wilayah kekuasaan sebagai hadiah atas jasanya menumpas Ki Balian Batur, Dewa Agung Anom juga diizinkan mempersunting putri raja Mengwi I Gusti Ayu Agung Ratu yang menjadi permaisyurinya. Di Sukawati didirikan Puri Agung Sukawati sebagai pusat pemerintahan dan Pura Penataran Agung sebagai pusat pemujaan utama. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sukawati terbentang luas dari Sungai Ayung hingga Sungai Pakerisan, dari Pegunungan Batur hingga Pantai Ketewel. Secara genealogis, Raja Sukawati dan Raja Klungkung sama-sama menyandang gelar Dewa Agung. Ini menandakan kemuliaan keturunan yang berasal dari Dewa Agung Jambe. Dikisahkan pula bahwa sebelum berangkat ke Sukawati, Dewa Agung Anom dianugerahi berbagai pusaka sakral seperti tombak Ki Baru Gagak, keris Ki Maleladewa, serta pusaka gaib Ki Bagawan Canggu dan Ki Segara Ngelayang yang memperkuat legitimasi spiritual dan politik pemerintahannya. Masa pemerintahan Dewa Agung Anom Wijaya Tanu dikenang sebagai periode yang aman, tentram, dan sejahtera. Kehidupan rakyat diliputi rasa damai dan kebahagiaan, sejalan dengan makna nama Sukawati yang berasal dari kata Sukaatnyaneng. Sejak saat itu, daerah Timbul resmi dikenal sebagai Kerajaan Sukawati. Kerajaan Sukawati kemudian dilanjutkan oleh putranya Idewa Agung Mayun sebelum akhirnya mengalami peralihan kekuasaan yang kompleks dan penuh dinamika politik hingga berujung pada masuknya wilayah Sukawati ke dalam pengaruh Kerajaan Gianyar. Meski demikian, peran Dewa Agung Anom tetap tercatat sebagai pendiri dan peletak dasar kejayaan Sukawati dalam sejarah Bali. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.